Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan malam dengan judul Takut yang Membawa Hikmat. Firman Tuhan bagi kita yang terdapat dalam Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, apa maksud dari penulis hendak menyampaikan bahwa takut akan Tuhan adalah awal mula atau yang mendasari seseorang atau manusia memperoleh pengetahuan. Tentunya makna dari kata takut ini sendiri bukan seperti takut yang sering dipahami manusia, yaitu takut kepada sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Tetapi makna takut di sini adalah suatu kepatuhan atau ketaatan pada Tuhan. Ketakutan yang kudus yang membangun iman seseorang. Berikutnya dari kalimat permulaan pengetahuan. Terkadang ada yang mengutip bagian firman Tuhan ini bahwa hanya di dalam Tuhan seseorang dapat memiliki pengetahuan. Artinya bahwa ketika kita takut akan Tuhan bukan merupakan hal yang utama atau inti dalam tanda kutip seperti yang mungkin ditunjukkan oleh akar kata tersebut dalam bahasa Ibrani, seperti yang terkutip dalam Amsal 9 ayat 10, menggunakan sebuah kata yaitu resit, yang berarti awal dalam tanda kutip atau permulaan. Artinya langkah pertama untuk hidup benar adalah hubungan kita dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, maksud dari permulaan pengetahuan di sini bukan berarti ketika seseorang menghormati Tuhan, seseorang mengasihi Tuhan dengan rasa takut yang dibangun dalam diri, lalu ia akan serta-merta memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang di sini misalnya dari sisi intelektual seseorang. Yang dimaksud oleh penulis di sini bukan pengetahuan berdasarkan IQ atau kepintaran seseorang, tetapi yang tadi dikatakan bahwa ini berarti ia mempunyai hubungan yang benar dengan Allah. Artinya ia tahu bagaimana melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Artinya pengetahuan tentang Allah. Lalu kalimat yang selanjutnya, tetapi orang bodoh menghina hikmat atau menghina hikmat dan didikan. Siapa orang bodoh yang dimaksud dalam bagian firman Tuhan ini? Kitab Amsal secara khusus memakai istilah atau kalimat orang bodoh untuk menunjuk kepada orang yang berdosa. Amsal pasal 14 ayat 9 merupakan contoh. Kalimatnya berkata, orang bodoh mencemooh kurban tebusan. Kalimat ini berarti bahwa orang-orang berdosa mencemooh kekudusan. Atau dalam versi terjemahan Yunani,
diterjemahkan orang bodoh yang dikutip di sini dalam makna orang yang tidak takut kepada Allah, atau dihubungkan dengan orang berdosa tadi, artinya orang berdosa, orang yang tidak takut kepada Allah. Itu berarti orang yang selalu melakukan kesalahan dan kesalahan merupakan wujud dari orang-orang yang melawan kehendak Allah atau memberontak terhadap Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita sama-sama merenungkan bagian kalimat ini. Orang bodoh atau yang dimaksudkan orang berdosa, orang yang tidak takut kepada Allah dengan sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saya percaya Bapak Ibu dan saya merupakan orang-orang percaya yang telah ditebus, sehingga kita dibimbing oleh Juru Selamat Yesus Kristus untuk senantiasa melakukan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah. Artinya hal-hal yang berkenan kepada Allah. Berarti ketika hal yang bertentangan dengan kehendaknya, atau dikatakan orang berdosa melakukan sesuatu yang tidak sesuai, maka kita adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Dalam kutipan Mazmur pasal 111 ayat 10 dan Amsal pasal 9 ayat 10 menulis pesan yang senada bahwa takut atau hormat akan Tuhan menjadi awal permulaan dari hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk berpikir dan bertindak dengan menggunakan pengetahuan yang benar dengan cara dan waktu yang tepat. Artinya ketika orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan diberikan hikmat Tuhan, dia tahu memposisikan diri, mengambil keputusan dengan cara dan waktu yang tepat dalam situasi atau kondisi apapun. Bapak Ibu, ada perbedaan antara orang pintar atau orang yang secara intelektual ia mempunyai kemampuan dengan orang yang berhikmat. Banyak di muka bumi atau di dunia ini banyak orang yang memiliki pengetahuan dengan IQ yang begitu luar biasa, namun hanya sedikit dari orang-orang yang mempunyai hikmat. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Apakah selama ini kita telah memposisikan diri sebagai orang-orang yang berhikmat dengan selalu memposisikan Allah sebagai yang prioritas dalam hidup kita, dengan tidak terus-menerus tinggal dengan perlakuan atau tindakan-tindakan kita yang merujuk kepada tindakan tidak takut kepada Allah atau memberontak kepada Allah? Jika demikian, maka apa yang disampaikan dari judul atau tema renungan kita di malam ini, rasa takut tidak membawa hikmat, tetapi rasa takut membawa kekhawatiran dan kecemasan. Takut akan Tuhan ini adalah dampak dari pengenalan orang percaya akan Allah yang hidup. Menurut Martin Luther, orang biasa tidak akan mempunyai ketakutan yang didorong oleh penghormatan kepada Allah. Artinya orang yang benar-benar percaya kepada Allah, dia selalu didorong oleh rasa ketakutan ketika mau buat sesuatu, ketika mau melakukan sesuatu. Ia selalu mempunyai pertimbangan dalam dirinya, seakan-akan Tuhan melihatnya, Tuhan ada di sisinya, dan Tuhan melarangnya untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak.
itu merupakan suatu penghormatan yang nyata yang dialami dan dilakukan dalam seluruh kehidupan orang-orang yang berhikmat, yang karena ketakutan tadi membawa hikmat kepada. Tuhan memberkati kita semua di malam ini. Amin.